Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Mr. Iwan. How are you today? Hopefully everything is okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Today we are going to learn Islamic religious education. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, selanjutnya mari kita simak baik-baik pelajaran pada hari ini. Selamat menyaksikan. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada kesempatan hari ini kita memasuki bab baru. Kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama. Oleh karena itu, disimak baik-baik ya. Selamat belajar. Pada pelajaran hari ini, peta konsep yang akan kita bahas adalah: yang pertama, kita membahas pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, kita akan membahas sikap yang baik kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga adalah pengertian empati terhadap sesama dan cara mengasah empati dalam diri. Dan yang terakhir, kita akan membahas manfaat sikap empati. Anak-anakku yang solih dan solihah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian hormat. Apa itu hormat? Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu, bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, dan lain-lain. Hal tersebut sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau yang dirasakannya. Misalnya, seorang anak harus hormat kepada ibu dan bapaknya karena jasa-jasa yang telah diberikan orang tua kepada anaknya yang sangat luar biasa. Seorang murid harus hormat kepada gurunya karena jasa para guru dalam memberikan bimbingan, asuhan, pendidikan, dan sebagainya di sekolah. Selanjutnya adalah pengertian patuh. Apa itu patuh? Patuh adalah sikap setuju dan siap untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dilaksanakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Seperti halnya kita sebagai anak harus taat kepada kedua orang tua, maka semua perintahnya yang baik harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya apa sih pengertian guru dan orang tua itu? Ada yang tahu? Ya, guru adalah sebuah profesi mendidik dan mengajar siswa di sekolah, baik formal atau non-formal. Sedangkan orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan kita, yang mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita dengan setulus hati. Nah, itu adalah pengertian dari guru dan orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 14 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masiru. Yang artinya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, dalam surah Luqman ayat 14 ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya sikap apa saja yang merupakan sikap yang baik terhadap kedua orang tua? Nah, adapun sikap yang pertama adalah
yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sikap yang kedua adalah merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Yang ketiga adalah tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Dan yang keempat adalah berkata yang sopan. Yang kelima adalah merawatnya dengan ikhlas dan tulus hati. Dan yang keenam adalah mendoakan kedua orang tua. Barang siapa yang mampu menjadi anak yang solih dan mendoakan kedua orang tuanya, maka doa tersebut akan tidak terputus kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita menjadi anak yang solih dan solihah. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya adalah pembahasan pengertian empati. Ayo anak-anak, adakah yang tahu apa itu pengertian empati? Ya, empati adalah rasa peduli terhadap sesama dengan melakukan sesuatu tindakan dalam upaya menolong, mendukung, dan lain-lain. Nah, kalau tadi kita sudah tahu apa itu empati, selanjutnya kita membahas tentang bagaimana cara mengasah rasa empati. Yang pertama adalah dengan merekam semua emosi pribadi yang pernah kita rasakan. Yang kedua adalah dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau lingkungan orang lain. Dan yang ketiga adalah dengan mendengarkan curhat orang lain. Dan yang keempat adalah dengan membayangkan apa yang dirasakan orang lain. Dan yang terakhir adalah dengan beraksi atau dengan aksi nyata, yaitu menolong orang lain. Nah, anak-anak, itu tadi bagaimana cara mengasah rasa empati kita terhadap orang lain. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir tentang manfaat sikap empati. Adapun manfaat yang pertama adalah dengan bersikap empati akan menghilangkan sikap egois diri kita. Dan yang kedua adalah dengan bersikap empati maka akan menghilangkan kesombongan pada diri kita. Dan yang terakhir, dengan bersikap empati dapat mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Selanjutnya, Pak Ikhwan akan memberikan tugas kepada anak-anak. Apa sih tugas hari ini? Kita simak bersama. Anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Selanjutnya, untuk tugas hari ini adalah silahkan anak-anak menulis cerita pengalaman yang paling berkesan bersama keluargamu. Tulis di sebuah lembar kertas, baik itu lembar kertas HVS dan lain-lainnya, lalu tempel foto keluarga di bagian paling atas. Selanjutnya, kalau sudah, silahkan difoto atau boleh di-scan dan submit ke Moodle e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi tugas yang harus anak-anak selesaikan. Selanjutnya, mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum Pak Ikhwan pamit, Pak Ikhwan berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu menjaga sholat 5 waktu. Baik, akhir kata Pak Ikhwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.